Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan melayangkan teguran ke kubu Prabowo Gibran pasca aksi ayun tangan Gibran yang dinilai provokatif di debat Cawapres pada Jumat lalu. Namun, kubu Prabowo Gibran membalas akan melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu jika berani menegur Gibran. Nanti kita ingatkan lagi, kita tegur lagi pada evaluasi hasil debat yang kedua ini. Kalau KPU menegur, saya akan laporkan KPU ke DKPP. Kalau KPU menegur, saya akan laporkan KPU ke DKPP. Jadi kalau sampai ada teguran, KPU siap-siap saya DKPP-kan. Ini ahlinya hukum pemilu Habibur Rahman nih. Ini ahlinya hukum pemilu Habibur Rahman nih. Ya sebetulnya ini kan komitmen antar calon, dan kami menganggap masing-masing calon kan orang yang secara politik sudah dewasa semua tentang apa yang sudah disepakati itu. Gimik wajar, namanya kontestasi ya kan, saling bersemangat ya, memberikan semangat gitu loh. Kalau KPU menegur, saya akan laporkan KPU ke DKPP. Jadi kalau sampai ada teguran, KPU siap-siap saya DKPP-kan. Ini ahlinya hukum pemilu Habibur Rahman nih. Ini ahlinya hukum pemilu Habibur Rahman nih. Termasuk tidak boleh meninggalkan podium, itu kan aturan. Kalau saya mau, bisa sambil nari-nari di depan. Tapi oke lah, itu kalau KPU kan ya begitu-gitu, yang tidak bertindak juga, tidak apa-apa. Ini kan bagaimana orang mengekspresikan diri. Masa meninggalkan podium dianggap salah? Misalnya Pak Mahfud bilang, oh boleh toh meninggalkan podium. Saya mau juga, kurang lebih kan begitu lah. Berarti kan mau juga, tapi nggak dilakukan, ya lakukan saja gitu loh. Teman-teman ini kan hanya bicara, ya kan. Kalau ada pelanggaran, bikin laporan dong. Kalau KPU menegur, saya akan laporkan KPU ke DKPP. Kalau KPU menegur, saya akan laporkan KPU ke DKPP. Ini ahlinya hukum pemilu Habibur Rahman nih. Ini ahlinya hukum pemilu Habibur Rahman nih. Sebelum debat, semua perwakilan itu kan datang. Kemudian kita diinformasikan oleh KPU bahwa tidak boleh keluar dari podium. Kalau pengen benar itu ada betul. Kalau benar, kami diinformasikan seperti itu oleh KPU. Nah, kalau misalnya ingin ada pergerakan, ya tidak usah ada podium. Itu agar seperti debat pertama bisa ke sana kemari gitu. Maka Pak Mahfud dan mungkin juga Gus Muhaimin itu tertib. Di podium saja. Jadi kita ada informasi yang hanya regulasi yang ada. Nggak ada regulasi itu nggak ada. Nah, pasal berapa? Nggak, bukan masalah pasal. Loh, mana regulasi pasal dong, Bos? Iya, tapi kan ditulis. Iya, mana peraturannya mana? Kesepakatannya mana? Poin berapa? Ada nggak poinnya? Kesepakatannya? Ada itu. Nggak ada. Ditunjukkan. Saya sudah nanya ke LO, nggak ada. Gitu loh. Kami diinformasikan. Nah, berarti kan informasi yang salah. Gitu. KPU yang salah dong berarti. Kami diinformasikan KPU. Ya, Anda mendapat informasi yang salah. Anda menafsirkan informasi yang salah. Menjelaskan bagaimana clear. Mas Aris, selain jadi itu gini juga... Pak, ya kan ini kan ada aturan, ya kan. Kalau merasa dirugikan, merasa ada yang melanggar, bikin dong laporan. Itu aja poin saya. Gitu. Kalau merasa dirugikan, merasa ada yang melanggar, bikin dong laporan. Itu aja poin saya. Gitu. Kalau KPU menegur, saya akan laporkan KPU ke DKPP. Kalau KPU menegur, saya akan laporkan KPU ke DKPP. Ini ahlinya hukum pemilu Habibur Rahman nih. Ini ahlinya hukum pemilu Habibur Rahman nih. Saya mau bilang begini, Mahfud MD itu malam ini menurut saya tampil sebagai capres, untungnya sesuai dengan bidangnya dia yang paling patuh pada peraturan. Itu pantas betul dicatat loh. Yang pertama, dia itu nggak jalan-jalan. Kan ditanyain, boleh jalan-jalan nggak sih sebetulnya gitu ya. Dan yang kedua, topik yang dibawa itu adalah yang ada pada malam ini. Walaupun orang bisa itu debatable juga, cuma itu kan kalau carbon capture dan carbon storage itu rasanya lebih tepat dengan lingkungan hidup ya, kemudian energi terbarukan, kurang lebih seperti itu. Dan ditambah menjawab pertanyaan Abraham tadi, Mahfud itu langsung pada penutupannya ya, closing statementnya itu 1, 2, 3, 4, 5 yang akan dilakukan. Dan langsung masuk ke pinjol yang betul-betul, coba saya itu persoalan ekonomi yang betul-betul terjadi di tengah publik. Bukan cuma rakyat-rakyat yang ada di sekitar Aiman tadi. Beberapa waktu yang lalu kita baca mahasiswa di Bogor loh, antara lain yang paling banyak kena pinjol itu ya, kampus ternama lagi gitu. Nah, lebih daripada itu, orang-orang yang terpelajar juga bisa terjebak pada urusan pinjol. Kampus ternama, betul, yang mungkin masih punya masalah. Salah satu mahasiswa UI yang kemudian ada terlibat pembunuhan gara-gara pinjol. Nah, itu real yang dikemukakan oleh Mahfud MD. Ditambah lagi dengan soal IKN dan tanah-tanah. Tadi kan Mahfud MD mengatakan gini, itu memang orang dibikin sertifikat di 1 juta mungkin. Cuma orang yang memang punya peluang untuk memperoleh tanah. Ya, bagaimana dengan orang yang sama sekali tidak punya hak tanah dalam konteks tanah air ini gitu ya. Itu Prof Mahfud.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI akan kembali menegur calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka melalui timnya karena lagi-lagi kedapatan memprovokasi atau mengompori pendukungnya dalam acara debat cawapres pada Jumat 22 Desember 2023. Sebelumnya, Gibran sudah ditegur KPU karena melakukan gestur memprovokasi pendukungnya saat debat perdana Capres pada Selasa 12 Desember 2023. Terkait rencana teguran kedua dari KPU kepada Gibran, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman justru mengancam akan melaporkan komisioner KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP jika berani menegur cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka terkait gesturnya yang dianggap memprovokasi pendukung saat debat cawapres di JCC Senayan pada Jumat malam. Kenapa penonton diundang? Tentu kan karena ada apa yang diinginkan adanya interaksi. Kalau KPU menegur, saya akan laporkan KPU ke DKPP. Karena nggak ada urusannya itu, kata Habibur Rahman pada Sabtu 23 Desember 2023. Menurut Habibur Rahman, apa yang dilakukan Gibran adalah wajar dan gimmick dalam sebuah kontestasi untuk memacu semangat. Gimmick wajar, namanya kontestasi, iya kan? Saling bersemangat, memberikan semangat gitu. Jadi kalau sampai ada teguran, KPU siap-siap saya DKPP-kan, ancam Habibur Rahman. Menurut Habibur Rahman, soal aturan pemilu dirinya sangat paham akan hal itu dan mengklaim ia adalah ahlinya. Ini ahlinya hukum pemilu. Habibur Rahman ini dari 2009, 2014, 2019, dan 2024 banyak sekali mengantarkan komisioner-komisioner KPU bermasalah ke DKPP, katanya. Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hasyim Asy'ari menyinggung kedewasaan para calon wakil presiden dalam agenda debat. Pasalnya, cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka kembali melakukan tindakan provokasi kepada pendukungnya saat debat cawapres Jumat malam. Hasyim menilai cawapres sebagai sosok yang sudah dewasa telah menyepakati sejumlah aturan selama berlangsungnya debat. Hasyim menambahkan, semua peserta debat seharusnya telah berkomitmen untuk menjaga ketertiban selama jalannya debat. Karenanya, KPU berjanji akan kembali menegur Gibran. Mereka, kata Hasyim, akan diundang dalam agenda evaluasi jalannya debat kedua. Nanti kita ingatkan lagi, kita tegur lagi pada evaluasi hasil debat yang kedua ini, ujarnya pada Jumat. Cawapres Gibran diketahui kembali melakukan gerakan yang memicu kerusuhan dari pendukungnya dalam acara debat di JCC pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran terlihat mengayun-ayunkan tangan seperti memberikan semangat kepada pendukungnya setelah selesai memberikan tanggapan perihal IKN. Gestur serupa dilakukan Gibran di debat perdana Capres pada Selasa 12 Desember 2023. Pada saat itu, Gibran sampai bangkit dari duduk mengajak penonton debat ikut bersorak menyemangati Prabowo. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan, soal ini adalah karena ada calon yang melanggar kesepakatan dalam debat. Hasyim menepis niatan untuk memberikan konsekuensi. Sebetulnya ini kan komitmen ya, komitmen antar calon dan kami menganggap masing-masing calon orang yang secara politik sudah dewasa. Semua tentang apa yang sudah disepakati itu, jelasnya. Dalam debat cawapres di Jakarta Convention Center pada Jumat 22 Desember 2023, Gibran menunjukkan gestur yang mirip saat debat perdana Capres beberapa waktu lalu. Sebelumnya, dalam debat Capres, Gibran berdiri dari tempat duduknya saat Prabowo merespons pertanyaan Anies Baswedan soal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memperbolehkan usia Capres dan Cawapres di bawah 40 tahun. Gibran terlihat berdiri, menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas. Gerakan itu Gibran arahkan ke para pendukungnya. Setelah itu, para pendukungnya pun semakin bersorak atas aksinya Gibran. Ini yang nggak boleh dan kita tegur, kata Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Saat evaluasi dan rapat persiapan debat selanjutnya kita sampaikan, sambungnya. Ketika itu, Gibran pun mengaku siap menerima teguran dari KPU RI. Semua teguran, evaluasi kami
kami terima, ungkap Gibran di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 14 Desember 2023. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf terkait sikapnya yang berlebihan dalam debat Capres tersebut. Saya mohon maaf sebelumnya, lanjut Wali Kota Solo itu. Sebagai informasi, teguran itu disampaikan KPU RI melalui rapat evaluasi debat perdana bersama tim pasangan calon peserta pemilu yang berlangsung di kantor KPU RI Jakarta pada Kamis 14 Desember 2023. Terbaru, tepat saat segmen 2 debat Cawapres selesai, Gibran mengarahkan diri ke para pendukungnya sambil mengangkat kedua tangannya. Gestur itu tampak seperti gerakan Gibran yang dirasa memprovokasi pada saat debat perdana Capres. Gerakan Gibran tersebut disambut riuh para pendukungnya.